Baik, terima kasih Mas Irwanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat siang untuk Bapak Ibu, sahabat BBGP di mana saja berada, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas Sekolah. Jumpa kembali dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini dengan topik terkait pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, siang ini kita akan bersama narasumber kita yaitu PSC Manajemen Talenta yaitu Ibu Estina Ekowati. Kita menyapa Ibu Estina Ekowati. Halo Bu Estina. Assalamualaikum Bu Estina. Waalaikumsalam, Bu Talen. Bapak Ibu semua sehat. Alhamdulillah sehat Bu Estina. Baik Bu Estina, siang ini tentunya kita akan membahas terkait pengelolaan kinerja kepala sekolah maupun pengawas sekolah di mana kepala sekolah itu melakukan penilaian kinerja eh, enam 6 bulan sekali ya Bu ya, Betul. dengan 3 tahapan yaitu mulai perencanaan, melaksanakan dan menilai. Begitu juga bagaimana peran pengawas sekolah dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dari kepala sekolah. Baik, Ibu Estina, Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama kita. Narasumber kita itu Bu Estina yang tidak asing lagi untuk Bapak Ibu sekalian terkait penilaian kinerja. Oleh karena itu, waktu selanjutnya, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Estina untuk menyampaikan materinya untuk kita semua pada siang hari ini dan nanti sampai pukul 15.30 ya Bu Estina. Jadi sampai jam 3.30 setelah itu kita akan masuk dalam sesi diskusi. Silakan Bu Estina, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bu Estina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Talen, tim webinar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semua ya di hari salah satu hari istimewa kita yaitu Hardiknas ya. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diparingi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bersama-sama bisa secara umum ya. Alhamdulillah sudah bergabung hampir 900 orang ya. Ini nanti kita akan sharing diskusi terkait dengan pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah dan pengawas ya. Cek-cek apakah kurang jelas atau sudah jelas suara saya Bapak Ibu? Bu Talen Jelas Bu? sudah jelas? Sudah Bu, jelas suaranya. Baik. Oke. Baik, karena di chat ada yang menyampaikan kurang jelas gitu ya. Izin share screen Bapak Ibu. Di sini, kepala sekolah dan pengawas sekolah berdialog untuk merencanakan observasi kinerjanya. Dulu ketika guru akan melakukan observasi, kapan siap diobservasi, maka berdialog dengan kepala sekolah atau tim kerja yang dibuat oleh sekolah. Nah, selanjutnya di sini nanti kepala sekolah akan berkomunikasi dengan pengawas kapan akan melakukan observasi. Kemudian sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan, pengawas mengobservasi kepala sekolah ketika melakukan praktek kinerja dan mencatat di form observasi. Atau ini juga jika Bapak Ibu pengawas langsung akan mengisikan di aplikasi pengelolaan kinerja juga monggo silakan. Tapi yang jelas pengisiannya jangan ditunda terlalu lama karena di sana kepala sekolah akan melanjutkan dengan isian selanjutnya. Dia akan melakukan tindak lanjut dan juga refleksi tindak lanjutnya. Selanjutnya, kepala dinas dalam hal ini belum terlibat secara langsung, tetapi dapat memantau eh, prosentase kepala sekolah yang telah melakukan observasi.
Nah, tahap selanjutnya adalah pembinaan kinerja, pelaksanaan diskusi, dan refleksi tindak lanjut. Di sini, kepala sekolah dan pengawas sekolah merefleksikan observasi kelas, lalu berdialog untuk merencanakan tindak lanjut. Pengawas sekolah mengamati dan mencatat di form tindak lanjut. Kemudian pengawas sekolah melakukan tindak lanjut dengan cara melaksanakan pengembangan kompetensi di dalam dan atau luar PMM. Untuk pengembangan kompetensi di sini tidak harus di PMM, tapi boleh di luar PMM, gitu ya. Eh, Tidak harus di komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM. Komunitas belajar di sekolah pun juga monggo silahkan. Kemudian sesudah tindak lanjut tersebut, kepala sekolah dan pengawas merefleksikan tindak lanjut, lalu pengawas mengamati dan mencatat di form observasi. Selanjutnya adalah tahap penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Pengawas sekolah melakukan penilaian hasil kerja dan perilaku kerja hingga muncul rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Selanjutnya, pengawas mengirimkan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah kepada kepala dinas. Nah, di sini kepala dinas dapat menyetujui atau mengubah rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Jadi, nilai final itu tetap ada di kepala dinas, ya. Pengawas di sini hanya membuat rekomendasi predikat kinerjanya. Rekomendasi tersebut tentunya juga berdasarkan hasil rekap penilaian semua Bapak Ibu kepala sekolah selama melaksanakan kinerja. Insya Allah nanti akan kita praktekkan, ya. Kemudian pengelolaan kinerja kepala sekolah, ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Pak Sultan sebagai kepala dinas pendidikan khawatir karena melihat rapot pendidikan satuan pendidikan di daerahnya rendah. Kemudian kepala dinas melalui pengawas ya berdiskusi dengan pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah binaan, kepada pengawas-pengawas, pengawas kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah untuk eh, menyampaikan hasil dari rapot pendidikan tersebut. Kemudian di sini kepala sekolah mengamati rapot pendidikan, kemudian mencermati indikator subindikator yang memungkinkan yang akan diambil sebagai indikator kinerja pada periode penilaian tersebut. Nah, kemudian secara jangka panjang pemantauan dan pembinaan dari pengawas dapat mendorong kualitas pembelajaran guru secara bertahap yang kemudian dapat berdampak pada peserta didik dan juga rapat pendidikan di daerah sasarannya. Sehingga harapannya kinerja Bapak Ibu tadi dengan dasar rapot pendidikan harapannya secara kontinu ya dari periode penilaian ke penilaian berdampak nantinya terhadap kualitas pembelajaran di kelas, kualitas pembelajaran di sekolah, kualitas sekolah yang harapannya nanti juga akan berdampak pada hasil rapot pendidikan di wilayahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tahap persiapan dan melakukan observasi, tujuan dari kegiatan ini adalah pengawas dapat mengidentifikasi kemampuan awal, bukan untuk menilai kinerja. Jadi, pada saat kegiatan observasi tersebut, itu bukan bagian inti dari penilaian, tetapi itu bagian dari kondisi awal bagaimana eh, Bapak Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi gitu ya, dapat eh, melakukan kinerja ya. Sebagai contoh di sini
kepala sekolah dan pengawas akan menyepakati bagaimana observasi kinerja akan dilakukan. Di antaranya dengan menyepakati target perilaku observasi. Kalau ini nanti Bapak Ibu memilih target perilaku dari tiga yang ada. Sama seperti guru ya, masing-masing indikator yang sudah Bapak Ibu kepala sekolah pilih, nanti akan ada tiga target perilaku. Kalau terkait target kinerjanya, ini kepala sekolah sudah tidak bisa mendiskusikan dengan pengawas karena Bapak Ibu melakukan perencanaan ini kan sudah dulu di bulan Januari, dan untuk kinerja pilihan Bapak Ibu begitu kumpulkan kan juga sudah tidak bisa terlihat kembali gitu ya. Kemudian agar tidak memberatkan kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah tidak harus memilih seluruh target perilaku. Cukup memilih satu atau dua target yang dirasa relevan untuk ditingkatkan. Jadi sama seperti guru, masing-masing perilaku, Bapak Ibu memilih tiga perilaku yang ada. Boleh satu, boleh dua, boleh ketiganya. Kalau memang dirasa Bapak Ibu Kepala Sekolah eh, mampu untuk melakukan tiga target perilaku sekaligus, monggo silakan. Tapi kalau mampunya baru satu atau dua target, juga nggak apa-apa, satu atau dua tersebut. Kemudian yang perlu digarisbawahi, observasi kinerja ini proses pengamatan untuk memahami kinerja, bukan sebagai penilaian. Ini nggih. Kemudian, ketika observasi kinerja kepala sekolah melakukan praktek kinerja sambil diamati oleh pengawas. Pengawas mencatat, tapi tidak ada penilaian yang dilakukan di tahap ini. Selanjutnya, di akhir sesi, pengawas memiliki gambaran lebih jelas terhadap apa praktek kinerja kepala sekolah yang perlu ditingkatkan. Dinas belum terlibat secara langsung, tapi dapat memantau persentase kepala sekolah yang melakukan rencana observasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan diskusi dan refleksi tindak lanjut. Tujuan kegiatan menilai kualitas refleksi untuk menentukan upaya perbaikan berdasarkan temuan baseline, lalu melakukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan refleksi. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai poin pentingnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa nggak melakukan refleksi berdasarkan yang Bapak Ibu lakukan di tahap observasi tersebut? Bisa nggak menyadari apa kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian belum optimalnya di mana, cara mengatasinya seperti apa? Nah, sebenarnya poin pentingnya itu di sini, tuh ya. Kemudian sebagai contoh di sini, pengawas telah melihat kepala sekolah eh, bagus, tapi bisa meningkatkan ya di bagian yang lain. Tapi ingin mendengar pandangan kepala sekolah seperti apa ya. Kepala sekolahnya jujur nih Bapak Ibu grogi karena diawasi oleh pengawas. Kemudian ada juga kesulitan ketika memandu guru untuk melakukan refleksi dan selanjutnya. Nanti detailnya akan saya praktekkan pada saat simulasi. Kemudian kepala sekolah dan pengawas berdialog untuk merefleksikan observasi kelas. Pengawas menyampaikan catatan observasi dari sudut pandang dan kepala sekolah menyampaikan opininya. Selanjutnya, kepala sekolah merencanakan tindak lanjut dengan menentukan pengembangan kompetensi di luar atau di PMM. Pengawas bertugas memantik dialog dan mengamati bagaimana proses refleksi kepala sekolah. Sebagai tindak lanjut, kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi di dalam atau luar PMM. Selanjutnya, kepala sekolah dan pengawas berdialog untuk merefleksikan tindak lanjut. Kepala sekolah menceritakan apa yang ia pelajari dan apa yang masih menjadi kendala. Pengawas bertugas memantik dialog dan mengamati bagaimana proses refleksi kepala sekolah. Tahap selanjutnya adalah penilaian dan penentuan rekomendasi predikat kinerja. Harapannya akhir Mei ya, atau mudah-mudahan masih bisa diperpanjang sampai Juni,
kegiatan penilaian dan penentuan rekomendasi ini sudah selesai Bapak Ibu lakukan. Terutama prioritasnya itu observasi tadi Bapak Ibu. Harapannya akhir Mei observasi itu sudah selesai dilakukan. Mengapa? Karena setelah observasi, kemudian pengawas menginputkan hasil observasi tadi, kepala sekolah masih akan melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan refleksi, umpan balik, tindak lanjut, dan pengawas juga masih melakukan tindak lanjut penilaian. Sehingga harapannya bulan Juni semua guru sudah selesai dinilai oleh kepala sekolah, semua kepala sekolah juga sudah selesai dinilai oleh pengawas pembina masing-masing. Nah, tujuan dari penilaian dan penentuan rekomendasi ini adalah untuk menilai kualitas refleksi dan perbaikan praktek dibandingkan dengan kemampuan awal siklus. Ada nggak perbaikannya? Ada nggak progresnya? Ada bagian apa saja yang telah berubah dibandingkan dulu ketika dilakukan observasi. Nah, berdasarkan catatan refleksi, di tahap 2, tahap observasi, pengawas akan melakukan penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan praktek. Jadi untuk pelaksanaan observasi tadi sebagai identifikasi kemampuan awal kepala sekolah, adapun pada saat refleksi ini, pengawas akan menilai dari 3 hal ini, yaitu kemampuan kepala sekolah melakukan refleksi, kemampuan kepala sekolah melakukan upaya belajar perbaikan, dan kemampuan kepala sekolah melakukan perubahan praktek. Ketiga variabel tersebut akan menghasilkan rating hasil kerja. Yang ini nanti akan menentukan rekomendasi predikat kinerja kepala sekolah. Kemudian, pengawas melakukan penilaian terhadap perilaku kerja selama 6 bulan terakhir. Perilaku kerjanya ya, di mana ada berakhlak, gitu ya. Nah, itu juga akan dinilai kejujurannya Bapak Ibu, loyalitas Bapak Ibu, dan lain-lain. Nanti kita cermati poin-poinnya. Kemudian sesudah itu, Bapak Ibu melakukan hasil rating kerja dari 3 upaya tadi, yaitu refleksi, belajar, dan perubahan praktek, dan juga melakukan rating perilaku kerja, apakah di bawah ekspektasi, memenuhi ekspektasi, ataukah di atas ekspektasi. Selanjutnya, kedua rating ini akan menentukan ya rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu kepala sekolah. Ini ya, Bapak Ibu. Lanjut ya, saya lanjutkan. Kemudian eh, final ya, sesudah muncul rekomendasi tadi, mengirimkan rekomendasi ke kepala dinas. Saat ini belum, kalau kemarin saya simulasi terakhir belum muncul klik kirim ke kepala dinas. Tetapi sesudah ada menu itu tadi, maka kepala dinas dapat mengubah atau menyetujui rekomendasi predikat dari yang dibuat oleh pengawas tadi. Jadi penilai tidak dapat langsung mengubah rekomendasi predikat kerja. Maka dari itu ada rating untuk penilai melakukan perubahan rekomendasi predikat kinerja, ya, yang dapat melakukan nilai final, menfinalkan nilai itu nanti tetap si kepala dinas. Nah, ini sekedar review kembali. Ini sudah sering juga ketika webinar pengelolaan kinerja kami sampaikan bahwa variabel dari pengelolaan kinerja itu ada praktek kinerja. Nah, ini nanti dinilai Bapak Ibu. Penilaiannya itu bukan pada saat observasi, tetapi observasi itu sebagai identifikasi kemampuan awal.
Adapun penilaian itu melalui upaya refleksi, upaya belajar, dan upaya perubahan praktek. Kemudian pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi di sini dalam satu periode penilaian, Bapak Ibu cukup minimal mengumpulkan 32 poin. Dan ini bukan dinilai, tetapi sebagai pertimbangan nilai. Kemudian perilaku kerja, ini akan dinilai. Dokumen akuntabilitas, ini Bapak Ibu kumpulkan. Karena jika tidak terkumpul, maka predikat nilai Bapak Ibu nanti tidak akan muncul, ya. Nah, eh, saya skip ya. Ada beberapa indikator ya. Kalau kita lihat dimensi rapot pendidikan yang diterjemahkan untuk ke indikator observasi kinerja kepala sekolah ini adalah dimensi rapot untuk kepemimpinan pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah melakukan kepemimpinan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari dimensi rapot ini ada 3 aspek: visi misi satuan pendidikan, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, dukungan untuk refleksi guru. Nah, adapun untuk aspek visi misi satuan pendidikan ini ada 3 indikator kerja: presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, presentasi program praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Kemudian untuk pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, ini ada memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Dan untuk dukungan untuk refleksi guru, ini ada indikator aktivasi kegiatan POMBEL, siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nih ya. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah cukup mengambil satu indikator saja. Ya, cukup mengambil satu indikator saja selama periode penilaian. Ya, jadi ke-8 ini kita pilih mana satu di antara 8 yang menurut Bapak Ibu mungkin dilakukan, mampu tercapai selama periode penilaian. Ya, saya lanjutkan. Ini beberapa hal-hal yang masih menjadi miskonsepsi terkait tujuan observasi ya. Penjelasannya, tujuan dari observasi praktek kinerja adalah menemukan baseline untuk mengetahui kemampuan awal pada indikator yang dipilih, bukan untuk dinilai. Selanjutnya, faktanya ya, faktanya tujuannya adalah mengetahui kemampuan awal eh, dari kepala sekolah tersebut, ya, kemampuan awal dari kepala sekolah. Setelah observasi praktek kinerja, saya mengetahui kemampuan awal saya sehingga saya bisa menindaklanjuti kemampuan yang masih membutuhkan peningkatan apa saja, ya. Nah, miskonsepsi yang terjadi, tujuan dari observasi ini adalah untuk penilaian. Sehingga setelah observasi praktek kinerja, predikatnya apa? Baik atau sangat baik gitu ya. Kemudian langsung mendapatkan angka kredit sekian-sekian. Nah, ini miskonsepsi yang terjadi. Kemudian penjelasan selanjutnya, hal yang perlu diobservasi dan diberikan catatan oleh pejabat penilai tim kerjanya hanya terkait target perilaku yang dipilih pegawai. Fakta, mengobservasi target perilaku. Ya,
Saat observasi kinerja pada indikator komunikasi, visi, dan misi, saya fokus mengobservasi target perilaku pegawai yaitu. Jadi masing-masing indikator tadi akan diberikan 3 target. Bapak Ibu cukup fokus 1 atau 2 sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Nah, miskonsepsinya saat observasi kinerja pada indikator yang dipilih, Bapak Ibu juga mengaitkan dengan kemampuan selain dari indikator tersebut. Jadi kalau ada indikator di situ, indikator komunikasi visi dan misi perlu mengecek kesempurnaan seperti kecanggihan teknologi yang digunakan pegawai, backdrop kegiatan, dan lain-lain. Nah, ini nggak perlu. Jadi kita hanya fokus pada target perilaku yang dipilih oleh kepala sekolah. Kemudian hal lainnya, untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja kepala sekolah di periode semester 1 diberlakukan pilihan mekanisme observasi praktek kinerja yang dipilih sesuai kebutuhan kondisi dan kesepakatan antara pegawai dan penilai yang terlibat. Faktanya, daerah terkendala memiliki pilihan dalam melakukan observasi. Misalnya jadwal, gitu ya. Saya menemukan jadwal yang cocok dengan agenda pertemuan orang tua siswa di sekolah, namun penilai saya berhalangan hadir. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pilihan Bapak Ibu dalam melakukan observasi ini. Bisa observasi langsung, ini dalam artian tatap muka, kepala sekolah melakukan praktek kinerjanya, pengawas hadir untuk melakukan observasi, atau secara daring, pengawas dapat memberikan link Zoom atau Jimit untuk melakukan observasi daring atau catatan mandiri, di mana kepala sekolah diberi kewenangan untuk melakukan penilaian diri dan nanti dikirimkan kepada pengawas untuk dikonfirmasi sesuai dengan bukti yang diberikan. Bisa diberikan video rekaman atau foto itu ya untuk konfirmasi. Kemudian miskonsepsi pada bagian ini, daerah terkendala dipaksa observasi tatap muka sehingga daerah harus memberikan anggaran. Nah, ini tidak perlu karena tadi ada beberapa pilihan cara melakukan observasi. Kemudian dari segi durasi, selama target perilaku yang dipilih sudah dipraktekkan dan catatan penilai sudah dibuat, maka durasi observasi bisa disesuaikan dan disepakati antara pejabat penilai dan pegawai. Dalam pelaksanaan observasi sebenarnya Bapak Ibu cukup meluangkan waktu 20-30 menit untuk pelaksanaan observasi tersebut. Tidak harus sampai menghabiskan 1 hari penuh gitu ya, atau ya 2 sampai 3 jam itu sudah cukup lama. Adapun pada saat observasi itu sendiri sebenarnya 20 sampai 30 menit ini oleh tim pusat sudah dirasa cukup. Nah, ini tadi pilihan yang saya sampaikan ya, ada observasi langsung, tidak langsung, dan catatan mandiri. Di sini diberikan form catatan mandiri jika terpaksa kepala sekolah menilai dirinya sendiri yang akan disetorkan kepada pengawas. Namun demikian tentunya masing-masing pilihan ini ada kelebihan kekurangan. Nah, monggo silakan masing-masing pengawas dengan kepala sekolah mencermati pilihan mana yang memungkinkan sehingga tidak akan ada alasan tidak dilakukan penilaian kinerja, gitu ya. Karena dari tim PMM pusat sendiri sudah diberikan beberapa alternatif bagaimana cara melakukan penilaiannya. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh implementasi ya, tahap pelaksanaan, diskusi persiapan, ini Bapak Ibu janjian cukup dengan WA atau telepon, kemudian observasi praktek. Ini saya berikan contoh konkret. Tentunya Bapak Ibu kepala pengawas ini kan memiliki grup WA dengan kepala sekolah binaannya masing-masing ya. Nah, bisa dibuat janjian kapan siapa sehingga ini meminimalisir terjadi tumbuhan jadwal gitu ya.
Bapak Ibu punya sekolah binaan berapa, kemudian akan melakukan observasi kapan saja. Syukur-syukur sekolah binaannya itu relatif berdekatan, sehingga dalam satu hari Bapak Ibu bisa ke satu dua sekolah. Karena kalau kita melihat hari efektif di bulan Mei ini banyak terpotong cuti bersama ya, ada libur cuti bersama, sehingga untuk kepala sekolah yang memiliki sekolah binaan lebih dari 10 misalnya mungkin juga cukup kesulitan untuk menjadwalkan. Tapi dengan tadi arahan dalam satu pelaksanaan observasi 20 sampai 30 menit dirasa cukup, dan sekolah Bapak Ibu jaraknya juga berdekatan, atau jika tidak memungkinkan Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui daring atau dengan catatan mandiri tadi. Kemudian diskusi tindak lanjut ini juga bisa Bapak Ibu lakukan melalui WA Group atau Zoom atau Jmeet gitu ya. Selanjutnya upaya tindak lanjut ini juga Bapak Ibu diskusikan dengan kepala sekolah dan refleksi tindak lanjutnya. Pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa lakukan sejak bulan Januari lalu. Bahkan kegiatan dari bulan Januari 2023 pun Bapak Ibu juga boleh melampirkan sebagai kegiatan di tahun ini, khusus semester 1 ini, ya. Kemudian dokumen akuntabilitas dan perilaku kerja ya, nanti akan diamati ini. Nah, perilaku kerja tadi yang akan diamati selama satu semester ini adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, untuk penilaian terkait dengan kinerja, perilaku kinerja ini, Bapak Ibu, dari 7 aspek tadi, maka ratingnya adalah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, ataukah di bawah ekspektasi. Bagaimana Bapak Ibu mengamati perilaku kepala sekolah binaan sekolah Bapak Ibu pengawas masing-masing. Ya, baik, sepertinya ini waktunya sudah cukup mepet, ya, Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan dengan simulasi, tetapi di sini saya tambahkan untuk dokumen akuntabilitas ini adalah dokumen KOSP yang sudah disusun oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, pengawas, pemangku kepentingan, dan mungkin juga ada pendampingan dari dinas, dari pengawas, ya. Kemudian dokumen perencanaan satuan pendidikan, ini baik jangka pendek maupun jangka panjang, biasa disebut sebagai rencana kerja tahunan. Kemudian dokumen laporan satuan pendidikan, ini terkait dokumen laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk konteks pengelolaan kinerja tahun 2024, maka dokumen yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kemudian rangkuman kehadiran guru. Di sini adalah dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan bukan daftar hadir. Jadi cukup rekap saja itu juga sudah boleh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, terkait penetapan predikat kinerja. Ini tadi ada 4 variabel ya, praktek kinerja. Di sini masing-masing kepala sekolah memilih satu indikator, kemudian di sini tindak lanjutnya dinilai. Aspek penilaiannya adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktek. Adapun perilaku kinerja, 7 perilaku kerja berakhlak dari bulan Januari sampai bulan Juni, ini Bapak Ibu pengawas nilai. Nah, selanjutnya penilaiannya ini adalah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, ini tadi 32 poin dipertimbangkan. Kemudian untuk dokumen akuntabilitas dikumpulkan ya
agar predikat Bapak Ibu nanti bisa tertampil atau muncul di sistem, yaitu penyediaan dokumen KWSP, rencana program sekolah, laporan kegiatan sekolah, dan daftar hadir kepala sekolah maupun guru. Nah, ini alur rekomendasi predikat kinerja Bapak Ibu. Eh, Rekomendasi predikat kinerja ya, ada menentukan rating praktek kinerja, menilai upaya refleksi, menilai upaya tindak lanjut, dan menilai perubahan praktek. Kemudian rating perilaku kerja. Ini menilai perilaku kerja. Ya, ini dengan observasi. Nah, ini dengan catatan tim kerja. Nah, ini eh, poin pengembangan kompetensi sebagai pertimbangan. Nilai ini nanti akan memunculkan rekomendasi predikat kerja yang selanjutnya akan Bapak Ibu teruskan kepada kepala dinas dan akan ditentukan nilai akhirnya, ya. Bagaimana rekomendasi predikat kinerja ini ditetapkan ya? Dari catatan pengawas ini terkait penilaian upaya refleksi, upaya mempelajari dan upaya perubahan praktek. Selanjutnya observasi terhadap perilaku dan pengembangan kompetensi yang nantinya ini sebagai bahan pertimbangan tadi. Baik, saya ini Bapak Ibu untuk rubriknya ya di paparan ini juga sudah ada. Jika Bapak Ibu kemarin memilih eh, rubrik observasi kelas, ya, kinerja kepala sekolah, umpan balik konstruktif, penyampaian informasi terhadap proses dan capaian pembelajaran, ya. Di sini ada fokus perilaku, masing-masing ada 3 perilaku, ya. Bapak Ibu cukup memilih 1, 2 saja, tidak harus ketiganya. Dan yang akan dilakukan observasi juga sesuai dengan indikator yang ada di sini, ya, indikator yang ada. Nah, ini ada target perilaku, ya, kejelasan pesan. Contohnya adalah untuk visi misi, indikator komunikasi visi misi satuan pendidikan, ya. Ada kejelasan pesan, keterlibatan audiens, undangan beraksi. Nah, ini ada contoh perilaku yang dianjurkan dan contoh perilaku yang dihindari. Kemudian indikator 2, presentasi program sekolah. Yang akan dinilai, yang akan diperhatikan adalah target dari kejelasan pesan, pemanfaatan data dan bukti, keterlibatan audiens. Apa yang dianjurkan dan apa yang dihindari. Ini dari 8 indikator sudah disiapkan pada paparan ini. Jadi nanti pengawas boleh mengeprint ya. Ini dari halaman dari slide slide 50 slide 53 ya sampai slide 60. Nah, ini nanti untuk membantu pengawas ketika mengamati pada saat observasi di print aja Bapak Ibu. Jadi tidak harus membuka sistemnya pada saat itu. Atau mungkin bahkan sampai saat ini ada pengawas yang belum bisa mengakses ke PMM. Tapi bukan berarti Bapak Ibu belum bisa melakukan penilaian. Boleh melakukan observasi, kemudian nanti menginputnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun atau sudah bisa mengaksesnya. Jadi sudah bisa Bapak Ibu mulai lakukan, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan dan ini dirangkum oleh tim PMM pusat. Siapa pejabat penilai kinerja kepala sekolah? Pejabat penilai yang berwenang untuk menilai kinerja kepala sekolah adalah Kepala Dinas Pendidikan. Dalam pasal 25 nomor 7607 bisa membentuk tim kerja. Dalam hal ini adalah pengawas sekolah pembinanya masing-masing.
Dalam konteks pengelolaan kinerja di PMM, penetapan predikat kinerja dan konversi angka kredit untuk kepala sekolah akan dilakukan oleh kepala dinas. Namun selama proses pelaksanaan, pengawas sekolah atau tim kerjalah yang akan terlibat langsung dalam memantau, membina, dan merekomendasikan penilai. Bagaimana jika sekolah tidak memiliki pengawas? Kepala dinas akan membentuk tim kerja yang anggotanya adalah pengawas sekolah. Pembentukan tim kerja ini dilakukan untuk memenuhi cakupan seluruh satuan pendidikan yang tersedia. Dalam hal ini, Kemdikbudristek akan mengarahkan dan mendorong dinas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana observasi kinerja kepala sekolah dilakukan? Apakah ada rubriknya? Pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah dapat disesuaikan dengan kebutuhan indikator yang dipilih serta kondisi masing-masing daerah. Beberapa pilihan adalah melalui observasi langsung, tidak langsung, atau melalui observasi catatan mandiri yang masing-masing ini tentu ada kelebihan kekurangan. Perlu diingat, pelaksanaan observasi tidak dilakukan di dalam aplikasi PMM. Aplikasi hanya menjadi tempat input catatan. Rubrik observasi kinerja sudah tersedia di PMM, namun mohon dipahami bahwa rubrik tersebut hanya contoh dan bisa disesuaikan melalui kesepakatan pegawai dan atasan. Baik, terkait substansi sudah selesai Bapak Ibu.